Diketahui pada hari Jumat pada tanggal 20 Mei di tahun 2022, Mahalini Raharja bersama Raja Gianluca sedang melakukan live di Instagram. Dan pada live kali ini bertujuan untuk mempromosikan film Kopi Pahit. Dan mungkin teman-teman akan bertanya, lalu kira-kira ada hal menarik apa yang terjadi ketika Lini bersama Nuka sedang melakukan live di Instagram, di mana diketahui pada menit yang awal Lini ataupun Mahalini mengatakan saat syuting Kopi Pahit Lini banyak belajar hal yang baru. Lalu diketahui juga pada menit yang kelima, hostnya ataupun adminnya bertanya bagaimana cara membangun chemistry, dan pada momen tersebut Lini menjawab, kata Lini lebih mendalami secara penuh peran yang dimainkan, yaitu dari Gendis, agar chemistry-nya bisa terbangun dengan lawan mainnya. Sedangkan kalau menurut Nuka langsung berbicara, sebetulnya kalau soal chemistry tidak ada yang perlu diasah, karena jauh sebelumnya Nuka bersama Lini seringkali membuat lagu duet ya teman-teman, sehingga chemistry-nya sudah ada. Lalu diketahui juga pada menit yang ke-6 lebih 30 detik dikatakan bahwa syuting film Kopi Pahit ini mencapai waktu 6 hari, apalagi ketika syuting Kopi Pahit ini mereka semua melakukan karantina ya teman-teman. Lalu diketahui juga pada menit yang ke-7 hostnya bertanya tantangan saat syuting apa aja, dan pada akhirnya Nuka menjawab kalau menurut Nuka sih harus bisa kontrol emosi agar orang yang nonton bisa betul-betul paham kapan waktunya untuk mengeluarkan emosi dan kapan waktunya untuk menahan emosi. Sedangkan kalau menurut Lini mengatakan bahwa kita harus sabar karena ada bagian atau part ataupun scene yang emosinya diulang-ulang, seperti sabar, emosi, senyum, dan diulang-ulang terus, sehingga Lini mengatakan kita harus sabar, atau lebih tepatnya Lini harus sabar ketika melakukan kegiatan syuting yang mempunyai berbagai macam emosi yang harus diluapkan ya teman-teman. Lalu diketahui pada menit yang ke-9 lebih 30 detik esensi Kopi Pahit itu apa, dan menurut Lini esensinya adalah di hidup ini nggak selalu manis, pasti ada pahitnya, tapi meskipun pahit banyak orang suka kopi. Jadi intinya adalah ditelan aja meskipun pahit, atau dijalani aja kehidupan ini meskipun ada pahitnya. Lalu diketahui juga pada menit yang ke-10 lebih 30 detik kata Nuka, habis ini akan ada film baru lagi dari Nuka. Dengan kata lain, Nuka akan bermain film baru lagi teman-teman. Tapi saat ini sekarang Nuka masih reading, dan Nuka tidak boleh membocorkan film yang akan dimainkan oleh Nuka. Tapi Nuka berkata dengan sangat jelas bahwa film baru tersebut mempunyai genre yang berbeda daripada film-film sebelumnya yang Nuka pernah mainkan. Sedangkan kalau menurut Lini pada menit yang ke-11 lebih 30 detik mengatakan Lini kedepannya akan ada series baru, dan di dalam series itu sudah ada lagu-lagu baru dari Mahalini yang dijadikan background ataupun soundtrack di dalam series tersebut. Apalagi di series tersebut Lini juga menjadi pemain ya teman-teman. Lalu apakah di series tersebut Lini akan bermain sama Rizky Febian atau bagaimana menurut teman-teman? Dan uniknya Lini juga mengatakan bahwa pada akhir tahun ini Lini juga akan rilis lagu baru ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa stay tune untuk lagu baru maupun series baru dari Mahalini Raharja. Lalu diketahui juga pada menit yang ke 12 lebih 30 detik kata Nuka kalau dalam hubungan yang penting adalah komunikasi. Tapi kalau menurut Lini yang penting juga di dalam hubungan adalah kita tidak boleh egois satu sama lain. Jadi kita harus bisa meredam emosi ataupun egois kita di dalam sebuah hubungan. Lalu uniknya pada menit yang ke-16 lebih 30 detik hostnya bertanya, Lini sama Nuka ini seorang yang morning person ataupun night owl, ataupun orang yang suka melakukan aktivitas di pagi hari ataupun di malam hari. Dan pada akhirnya Nuka menjawab Nuka suka yang morning person ataupun melakukan hal di pagi hari, kalau Lini sukanya malam ya teman-teman. Apa ya, membuat kita berpikir tuh lebih masuk akal untuk melakukan act-nya atau mungkin apa dialognya gitu. Jadi bermain peran sekaligus dapat wejangan-wejangan bekal untuk nanti menikah, beneran ya kak? Kalau dari kali ini nih kak, gimana sih prosesnya? Ya aku kurang lebih sama, dibantu sama Pak Herbi, terus juga kita waktu itu juga dibantu proses reading. Nah proses reading itu kan kita dimana kita belajar untuk
kita sebagai peran apa, kita memahami cerita tersebut bagaimana, dan kita juga ada kelas beberapa part yang emang mungkin menurut kita itu susah untuk diperankan, kita pasti ada simulasinya sebelum kita syuting, dan kita terapin sih biar syutingnya juga oke. Ada biar juga kita menjadi perannya masing-masing gitu. Seneng banget dibantu sama Pak Erwin juga. Mungkin lain kali live-nya Line Today ngundang juga Pak Erwin ya untuk penasaran gimana sih bangunnya karakternya Gendis dan Jul ini. Nah, sekarang ngomongin chemistry. Ini kan kelihatan banget dari trailer kayaknya udah dapet banget nih chemistry-nya waktu berantem ikutan. Aduh, naik turun deh nonton trailernya. Gimana nih Kak proses syuting membangun chemistry-nya dari kali ini mungkin? Iya, jadi kalau dari chemistry itu sudah, kalau dari aku lebih membangun ke diri aku sendiri sih pada saat itu, kayak gimana aku bisa menjadi si Gendis itu. Aku sudah merasa aku bisa menjadi Gendis, aku bisa menangkap Jul gitu. Kalau aku ngerasa aku masih jadi Malini ya, Malini kan bukan istrinya Jul gitu. Aku lebih mendalami diri aku dulu sendiri, gimana marahnya ke Jul, gimana rasanya ke Jul, baru gitu. Jadi benar-benar masuk ke karakternya. Kalau untuk Kajul, aku udah masuk banget nih ke karakter yang manggilnya Kajul barusan Kanuka. Kalau Kanuka gimana sih Kak? Kajul. Kalau chemistry antar pemain sih kayaknya waktu itu emang nggak terlalu dilatih karena emang udah terbiasa nyanyi duet gitu. Cuman mungkin lebih caranya tektokannya waktu berdialog biar nggak saling memotong, terus juga biar biar kelihatannya tuh waktu acting tuh bisa smooth, jadi nggak terlalu paksakan, nggak ada yang buat-buat gitu sih. Berapa lama sih Kak proses syutingnya film Kopi Pahit? Nah, kita 6 hari ya. 6 hari Yeah. Kak syutingnya, jadi Yeah. sekeren itu filmnya. Ya sabar buat nonton. 6 hari syuting. Kalau tantangannya nih apa Kak? Tantangan di proses syuting film Kopi Pahit. Taruh ke bawah. Coba dulu nih. Kanuka boleh. Karena Kanuka udah. Tantangannya mungkin itu sih harus kita mengkontrol emosi dengan pas. Jadi mungkin ketika kita marah itu jangan terlalu dilepas banget karena kan pasti ya dialog tuh ada step by stepnya, ada tahap-tahapnya, gimana saatnya kita sedang, gimana harus naik, gimana harus turun, dan juga karena ini sebagian besar filmnya nanti cuma kita berdua, jadi antaranya kayak menjaga harmoni itu dengan kuat gitu, sehingga yang nonton nanti kayak bisa memahami banget isi dari film ini. Gimana nih ya di dalam film ini cuma ada 2 orang ini dan harus kuat banget menyampaikan emosinya karena pemainnya benar-benar kali ini dan juga Kanuka. Nah kalau dari kali ini nih tantangannya apa sih Kak main film Kopi Pahit ini? Kalau tantangannya main di film Kopi Pahit itu adalah gimana cara kita sabar. Kenapa kita sabar? Karena kita karantina udah tahu dong jawabannya, pasti kita kalau karantina nggak mungkin kita di restoran, kita karantina nggak mungkin kita bisa keluar cari tempat lain, itu nggak mungkin. Nah itu tantangannya. Jadi benar-benar kita syuting menahan rasa sabar, terus juga syutingnya juga waktu pakai kamera yang nggak biasa gitu. Wah kepala aku berat banget. Mungkin juga Nuka ngerasain pada saat itu gitu. Itu sih tantangannya, gimana aku bisa ngatur emosi, gimana aku bisa ketawa, gimana aku emosi, ketawa lagi, marah lagi, ketawa lagi. Karena waktu itu ada satu part yang emang aku baru berekspresi gitu. Jadi itu juga yang mungkin bikin aku excited kenapa film ini harus ditonton gitu. Tuh guys, kamu harus nonton banget karena tantangannya banyak banget. Ada yang mendalaman emosi, ada yang cuma bermain berdua harus nyampein emosinya, ada yang sampai kali ini sampai sakit kepala karena ngelihat kameranya nggak biasa banget dan harus sabar syutingnya. Kamu harus nonton karena tantangannya banyak banget. Sekarang aku mau nanya, kan judulnya unik banget ya Kak, Kopi Pahit. Boleh nggak sih Kak diceritain makna Kopi Pahitnya tapi tanpa spoiler ceritanya? Ayo Kak, gimana coba? Boleh dari Kanuka kali ini juga boleh. Mungkin
Yang simpel, tidak selamanya hidup kita itu manis-manis aja. Pasti ada pahit-pahitnya. Tapi yang namanya kopi orang pasti suka ya, ditelan-telan aja gitu kali ya. Ya sih. Karena Mas setuju nggak nih? Iya, apa? Sama halnya dengan kopi, Mas. Kurang lebih kayak gitu. Jadi waktu itu sebenarnya kita udah dijelasin sama Pak Herwin, cuman waktu itu udah lupa penjelasan. Cuma intinya kayak gitu. Jadi kopi pahit itu kan emang pasti banyak juga orang yang suka sama kopi, mau itu manis, mau itu pahit gitu. Jadi kalau dalam hidup itu sama kayak mungkin diceritain dalam hubungan suami istri itu suka dan dukanya itu dirasakan bareng gitu loh. Jadi maupun ya kayak kita minum kopi maupun manis atau pahit, kalau kita udah suka ya udah telan aja. Setuju, Bumi juga setuju sama dua-duanya. Kehidupan tuh nggak selalu manis, pasti ada pahitnya. Tapi yang namanya kopi, ya kita pasti suka-suka aja, diminum-minum aja. Oke, sekarang aku mau nanya lagi nih. Ini kan filmnya walaupun ada konfliknya suami istri, tapi masuk ke genre romantis, ya kan? Kira-kira ada ketertarikan nggak nih buat main film lagi dengan genre yang berbeda? Mungkin mau horor atau komedi setelah main di film ini? Mungkin dari Kak Nuka dulu boleh? Ada film apa Ya. Kak? Apa ya, mungkin setelah ini ada project lagi, cuman Bapak belum mau untuk berbicara banyak karena takut ini lagi proses reading juga. Dan mungkin kalau menurut Kakak pribadi untuk next ini tergolong dengan genre yang beda dari film-film Kakak sebelumnya gitu, jadi bisa terwakilkan. Wih, penasaran banget genre film apa lagi yang akan dimainkan oleh Kak Nuka. Jangan di-spoiler ya Kak, biar bisa di-invite lagi di Instagram Level Line Today nanti kalau udah jalan. Kalau kali ini, ada nggak Kak ketertarikan? Kalau aku ke depannya ada series yang mungkin menurut aku ini adalah series spesial menurut aku, karena di sini juga ada beberapa lagu yang mungkin nanti, bukan mungkin ya, di sini ada beberapa lagu yang aku bikin baru untuk di series ini dan aku juga memerankannya juga. Terus juga nanti akhir tahun atau ya doain aja ada lagu-lagu juga, doain aja Baby Libra-nya lahir, namanya Baby Libra. I don't know kenapa Baby Libra, pokoknya itu. Wih, Pokoknya itu wajib doain dengerin aja guys. Wih, wajib dengerin. Semangat buat next project-nya kali ini dan juga Kak Nuka. Jadi nggak sabar deh. Nah, terus abis itu aku inget banget ada satu dialog yang ikonik, pas aku denger langsung kayak masuk banget nih kayaknya buat penonton juga. Kalimatnya adalah aku nggak ngerti kamu, kamu nggak ngerti aku. Waduh, ini gimana sih Kak kalau misalkan nih di kehidupan nyata ada konflik seperti ini nih dengan teman-teman, dengan orang terdekat dari Kak Nuka nih, gimana sih biasanya menanganinya? Kalau kayak gitu berarti satu-satunya adalah komunikasi, karena di filmnya nanti main problemnya adalah komunikasi itu sendiri. Jadi dengan sifat Jun yang tadi Nuka bilang kayak dia agak mendem dan nggak bisa terbuka, si yang mungkin kayak kepenasaran, negatif thinking gitu, nanti yang buat terciptanya mungkin kalimat tadi yang aku nggak ngerti kamu, kamu ngerti aku. Jadi komunikasi penting banget tuh guys, catat kalau kamu mau ngobrol sama Kak Nuka, komunikasi penting banget, jangan meninggalkan Kak Nuka menebak-nebak kamu ngobrol apa. Kalau dari kali ini gimana nih Kak? Kalau dari aku misalnya ada temen yang mengalami seperti ini, mungkin aku nggak akan ngomong banyak, mungkin aku cuma bilang kayak lo yang tahu diri lo sendiri dan pasangan lo yang tahu lo, jadi kalian yang nyelesain. Paling itu kayak pesan kayak jangan kemakan egois masing-masing aja, karena kan kita sebagai manusia pasti kayak punya egois dalam merasa kayak nggak bisa menyampaikan perasaan satu sama lain, padahal aku pengennya pasangan aku gini, padahal aku pengen pasangan aku gitu. Yang penting kita bisa gimana cara ngeredam egois kita untuk demi kebaikan aja. Ya penasaran, berarti kali ini kalau sama pasangan juga belajar untuk meredam ego masing-masing ya Kak, agar bisa capai titik tengahnya. Oke, seru banget ngobrol-ngobrolnya. Sekarang aku mau ngajakin kali ini sama Kak Nuka buat main games kecil-kecilan, boleh ya Kak? Gampang banget. Asik. Jadi gamesnya aku akan kasih 2 pilihan kali ini dan Kak Nuka harus jawab 1 dari 2 pilihan ini, tapi aku hitung 1, 2, 3 langsung jawab secara cepat. Siap nggak Kak?
Oke. Siap ya kak. Semoga aku nggak kalah sama suara hujannya di tempat kali ini ya. Nanti Kanukanya menang terus. Aduh. Nilai. Oke, aku mulai ya dari pertanyaan pertama. Bubur diaduk atau bubur nggak diaduk? 1, 2, 3. Diaduk. Dua-duanya. Nggak dua-duanya kak. Dua-duanya. Dua-duanya. 1 diaduk, 1 nggak dua-duanya. Oke. Lanjut pertanyaan kedua ya. Bau ketek atau bau mulut? 1, 2, 3. Ketek. Kali ini Oh my god, aku nggak suka banget lagi dua-duanya. Bau. Ya bau ketek sih kayaknya. bau ketek. Kanuka juga bau ketek kali ini juga. Kenapa Pilihannya orang maksudnya ngomong? guys. Kenapa nih kak lebih pilih bau ketek daripada bau mulut? Coba Kanuka, aku penasaran. Kenapa ya? Kalau menurut aku sih sebenarnya kalau bau mulut tuh udah agak fatal sih kak. Karena kan emang mulut itu lebih banyak digunakan untuk berbicara ke orang lain gitu. Jadi kalau misalkan mulut itu bau, orang kan juga gak nyaman. Tapi kok ketek kan mungkin tuh jadi bahas ini ya. Maksudnya kalau ketek itu kayak bisa diandalkan dengan maybe deodoran atau mungkin yang lebih tebal. Jadi kayak bisa ke cover lah gitu. Tapi kalau mulut kan emang langsung straight ngomong. Nah kalau kali ini nih, tadi kenapa susah banget milih sih kak antara bau ketek dan juga bau mulut? Soalnya nggak dua-duanya. Soalnya gimana ya maksudnya? Ya enggak lah, masa iya sih gitu. Soalnya kalau bawa mulut ngomong sama orang terus-terusan. Nah kalau bawa ketek bisa aja kayak pernah nggak sih kayak orang nih tiba-tiba lewat aku tuh kayak gitu loh, orang nggak sih kayak ya kalau bisa mah nggak dua-duanya ya Cina. Iya kalau bisa nggak dua-duanya ini main games aja guys. Tapi kalau dua-duanya juga nggak apa-apa. Kamu bisa cari-cari cara supaya wangi lagi. Oke, sekarang pertanyaan ketiga nih ya. Morning person atau night owl? 1, 2, 3. Tengah-tengah ada nggak? Kayak siang sore gitu. Tengah-tengah kak. Gamesnya kagak jalan nih. Sama apa tadi? Night owl atau morning person? Pagi atau malam ayo? Oh, pagi. Pagi. Kali ini Sorry kak, tadi tuh masuk menurut aku masuk ke mobil di situ. Jadi coba apanya kan masuk mobil? ke situ deh. Suaranya nyambung ke bluetooth yang situ. Oh, nyambung ke bluetooth yang lain. Nggak apa kak. Pagi atau malam? Malam. Malam. Yang satu pagi, yang satu malam. Gimana nih ya? Dua-duanya di karantina lagi di film Kopi Pahit. Ketemu nggak tuh ya? Yang satu pagi, yang satu malam. Oh maksudnya di film ini maksudnya atau gimana? Oh enggak kak, kalau kali ini sendiri. Kalau kali ini sendiri. Kali ini pagi atau malam. Kalau gendis kayaknya enggak ya kak? Kalau gendis kayaknya nggak tahu dia mau pilih apa, kayaknya udah stres aja kayaknya. Dia udah stres banget di film itu, tapi aktingnya keren banget sampai ada yang mau tenggelam di bathtubnya itu. Aduh, aku penasaran itu gimana akhirnya ya, harus nonton deh. Oke, selanjutnya yang keempat, binge watching atau nonton tiap ada episode baru? Mending kayak tunggu episode baru deh, atau kayak kumpulin dulu baru nonton sekalian? Kumpulin dulu. Kalau Kanuka? Kumpulin dulu. Iya kak, enak ya kak kalau nonton dipotong-potong tuh rasanya, apalagi Penasaran gitu loh. Nah untungnya kamu bisa nonton Kopi Pahit tanpa dipotong-potong karena nanti rilis di Klik Film, bisa langsung nonton jam 7 malam. Jangan